Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hardiani dengan NIM 09105802222031 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang teori belajar behaviorisme. Adapun topik pembahasannya yaitu konsep dasar behaviorisme, tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme, aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme, dan kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. A. Konsep dasar behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu di antara sekian sumbangsi besar kaitannya dengan belajar. Menurut Omar Hamalik tahun 2013, aliran ini berangkat dari anggapan bahwa kesan dan ingatan sesungguhnya merupakan kegiatan organisme. Manusia tidak dapat diamati, tetapi kelakuan jasmanialah yang dapat diamati. Kelakuan itulah yang dapat menjelaskan segala sesuatu tentang jiwa manusia. Kelakuan merupakan jawaban terhadap perangsang atau stimulus dari luar. Stimulus tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar. Sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi fisik terhadap stimulun. Behaviorisme memandang manusia dari sisi lahiriah atau jasmania dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar hanya berdasarkan melatih refleks atau respon individu sehingga menjadi kebiasaan yang dikuasai individu. Ahli teori behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengamalan Suryono dan Haryanto tahun 2014. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Ada beberapa ciri yang bisa menunjukkan dari teori ini. Pertama, mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada tingkah laku yang tampak secara objektif. Ketiga, bersifat mekanis. Keempat, mementingkan pengaruh masa lalu. Kelima, mementingkan elemen-elemen kecil. Dan keenam, mementingkan pembentukan dari reaksi atau respon yang muncul. 7. Menekankan pentingnya latihan atau pembiasaan. Dan 8. Menekankan kepada pengukuran. B. Tokoh dan kajian belajar menurut behaviorisme. Tokoh yang pertama adalah E.L. Thorndike. Thorndike merupakan salah satu pakar behaviorisme yang mengembangkan teori koneksionisme atau teori asosiasi. Teori ini merupakan teori pertama dari behaviorisme. Thorndike merupakan seorang psikolog dan pendidik berkebangsaan Amerika. Lulus S1 Universitas Wesleyan tahun 1895, S2 dari Harvard tahun 1896, dan meraih gelar doktor di Columbia tahun 1898. Karyanya antara lain Educational Psychology, Mental and Social Measurements, Animal Intelligence, A Teacher's Workbook, Your City,
dan human nature and the social order. Thorndike dalam Walgito tahun 2002 menitik beratkan perhatiannya kepada aspek fungsional perilaku, yaitu proses mental dan perilaku berkaitan dengan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Belajar menurut Thorndike merupakan pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus kaitannya dengan pikiran, perasaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan yang berupa tindakan. Jadi, perubahan tingkah laku akibat kegiatan belajar dapat berwujud konkret, yaitu dapat diamati, atau tidak konkret, yaitu tidak dapat diamati. Thorndike dan Nyayu Khadijah dalam Nyayu Khadijah tahun 2014 ada tiga hukum belajar yang dikemukakan, yaitu hukum kesiapan atau law of readiness. Kedua, hukum latihan atau law of exercise, dan ketiga, hukum efek atau law of effect. Tokoh yang kedua yaitu Ivan Petrovich Pavlov. Tokoh ini lahir pada 14 September 1849 di Ryazan, Rusia, yaitu desa tempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov, seorang pendeta. Pavlov dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teologi. Pavlov lulus sebagai sarjana kedokteran dengan bidang dasar fisiologi. Tahun 1884, Pavlov menjadi direktur Departemen Fisiologi pada Institute of Experimental Medicine dan memulai penelitian mengenai fisiologi pencernaan. Ivan Pavlov meraih penghargaan Nobel pada bidang fisiologi or medicine tahun 1904. Karyanya mengenai pengkondisian saat mempengaruhi fisiologi behaviorisme di Amerika. Prinsip pengkondisian klasik menurut Pavlov yakni sebagai berikut: acquisition atau akuisisi, extinction atau eliminasi, generalization atau generalisasi, dan discrimination atau diskriminasi. Belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan pembentukan kebiasaan. Pavlov mengembangkan hukum belajar menjadi dua, yaitu law of response conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut, dan law of respondent extinction atau hukum permusnahan yang dituntut. Tokoh yang ketiga yaitu J.B. Watson. J.B. Watson merupakan orang Amerika yang menerapkan teori percobaan Pavlov tentang pengkondisian klasik dengan objek tikus dan seorang anak bernama Albert. Meskipun Watson tidak menghasilkan hukum-hukum dalam teori behavior, tetapi Watson ikut mengkritik metode yang hanya memusatkan perhatian pada perilaku saja. Menurut Watson, stimulus respon harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable. Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi di dalam belajar dan menanggapinya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Sebab, menurut Watson, faktor-faktor yang tidak dapat teramati tersebut tidak dapat menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum.
Tokoh yang keempat yaitu Clark Hull. Clark Hull merupakan salah satu tokoh behaviorisme yang terpengaruh oleh teori evolusi Charles Darwin. Hull beranggapan semua fungsi perilaku berguna untuk menjaga individu agar tetap hidup. Hull mengatakan kebutuhan biologis atau drive atau dorongan dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi utama dalam seluruh kegiatan manusia. Sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis, walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat berwujud macam-macam. Tokoh yang kelima yaitu B.F. Skinner. Bruce Friedrich Skinner adalah pakar psikologi yang lahir di pedesaan. Bercita-cita menjadi seorang penulis fiksi, ia pernah secara intensif berlatih menulis. Namun pada akhirnya ia menyadari bahwa dirinya tidak memiliki bakat tersebut. Pada suatu saat, secara kebetulan, ia membaca buku yang mengulas tentang behaviorismenya Watson. Keterkaitannya terhadap psikologi pun berlanjut, sehingga ia memutuskan untuk belajar psikologi di Harvard University dan memperoleh gelar PhD pada tahun 1931 dan menjadi profesor di tahun 1948. C. Aplikasi dan implikasi teori belajar behaviorisme. Teori belajar behaviorisme cocok untuk mendapatkan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya komunikasi bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Aplikasi teori behaviorisme dalam pembelajaran yaitu penggunaan bel sekolah. Dalam teori belajar behaviorisme, tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Berikut beberapa implikasi teori belajar behaviorisme dalam pembelajaran. 1. Pembelajaran yang disusun dan berdasarkan pada teori behaviorisme memandang pengetahuan secara objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan sudah tertata dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge kepada peserta didik. 2. Peserta didik dianggap sebagai objek pasif yang memerlukan motivasi dan menguatkan dan penguatan dari pendidik. 3. Teori behaviorisme dalam pembelajaran sedikit memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk berkreasi, bereksperimentasi, dan mengembangkan kemampuan. 4. Peserta didik dikendalikan oleh aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan secara ketat. 5. Tujuan pembelajaran berfokus menambahkan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Adapun yang keenam, evaluasi menekankan pada perilaku yang nampak, respon pasif, dan keterampilan. D. Kelebihan dan kekurangan teori belajar behaviorisme. Adapun kelemahan yang muncul dalam teori belajar behaviorisme yaitu teori ini mengabaikan berpikiran sehingga tidak mengadaptasi dan tidak mampu menjelaskan berbagai jenis pembelajaran dan kecenderungan mementingkan perilaku yang tampak. Kedua, tidak mampu menjelaskan.
variasi tingkat emosi siswa, dan tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Ketiga, tidak mementingkan pikiran dan cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Adapun kelebihan yang didapat dari teori belajar behaviorisme diantaranya yaitu cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Contoh percakapan bahasa asing, mengetik, menari, berenang, dan olahraga. 2. Cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah atau pujian. Yang ketiga, dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan, sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan. Yang keempat, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini ada penguatan dan hukuman bila dirasa perlu. Adapun kelebihan yang kelima yaitu materi yang diberikan sangat detail.